Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggit Ferdian Setiaji dari SMP Negeri 3 Pagendan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 250102264 dengan prodi Seni Budaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja BPK tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, spaghetti luar biasa buah. Baik ya. Mumpung masih pagi, usahakan selalu semangat ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Kenapa belum? Jangan. Atau terlalu buru-buru artinya? Harusnya enggak lah. Kan kita di sini maksudnya agak siang ya. Kamu kan sekolah di sini masuknya 7:30 aja agak siang. Kalau di bawah jam 7 sudah masuk, ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat ya. Nanti makan siang, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Seperti yang disampaikan Pak Anto tadi ketika apel, sehat itu tidak hanya sehat dok, tapi Pak waras. Berarti, nek badannya sehat, ya, badannya sehat itu semua rata-rata sehat. Tapi harus juga artinya sehat di jiwanya, ya. Saya cek dari pertama Abdul Malik, Abdul Rozak, Ahmad Arifin, Amel Mutia. Baik, sebelum pelajaran dimulai, supaya nanti pelajaran berjalan lancar, supaya ilmunya bermanfaat, supaya mendapat keberkahan, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kali ini ketua kelas ya, karena ketua kelas berangkat. Kemarin kan wakil ketua terus yang memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap yang berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa semuanya bisa. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang praktek ya. Namun sebelumnya Pak Andi akan mencoba mengingat-ingat materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di minggu-minggu kemarin, yaitu tentang apa saja? Terus warna, apa? Warna ya. Baik ya, mulai dari unsur. Nah, sedikit mengingat. Karena apa? Karena pelajaran yang lalu itu, pelajaran yang sudah kalian pelajari teori itu adalah bekal nanti kamu ketika praktek. Jadi di teori kemarin sudah harusnya menguasai, ya. Tapi
Ngerti ya, menguasai ya, ngerti ya? Ya, coba. Siapa yang bisa jawab terus? Sudut dari ya. Unsur kemarin ada apa saja? Paling tidak 5. Si siapa? Amel ya. Coba. Titik, garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang. Titik, garis, bidang, warna, tekstur, warna, bagus ya. Paling tidak minimal 5 sudah paham, ya. Karena nanti di setiap karya seni rupa, termasuk yang nanti kalian mau praktek, itu pasti di dalamnya terdapat itu. Ya. Ada garis, yang tidak? Ya. Pasti melihat itu pasti terdapat itu, ya. Warna, tekstur, gelap terang, semuanya ada. Kemudian siapa yang belajar selain Amel yang lain nanti prinsip kemarin prinsip si Lutfia ya betul kan Lutfia apa saja kemarin Persatuan, proporsi, keseimbangan, irama, keselarasan. ya paling tidak 5 sudah paham ya. Nah ketika nanti kalian praktek prinsip tersebut harus kalian pegang ya supaya sketch awalnya itu baik. Prinsip tersebut harus kalian pegang, harus kalian kuasai. Ya, kamu sudah tahu prinsip ada ini tadi. Tapi tidak hanya tahu saja, ketika nanti praktek, kamu harus benar-benar tahu itu penerapannya. Oh, proporsi gambar saya harus proporsi bagaimana? Oh, unity gambar saya supaya ada kesatuannya nanti bagaimana? Paham ya? Jadi ketika praktek terus jangan sampai lupa kemarin bekal-bekal di teorinya hilang, jangan sampai ya. Harus tetap, oh ya gambarnya kurang proporsi. Kerambil atau kelapa dengan apel harusnya besar kelapa, itu tidak? Jangan sampai ukurannya sama, apalagi kelapanya lebih kecil. Artinya gambar itu tidak prof. Nah, hal-hal semacam itu, prinsip itu harus benar-benar diingat pokoknya ketika kamu praktek. Jangan sampai terlupakan. Ya, paham ya? Oke, lanjut akan coba. Oh, belum saya ini ya. Nah. Dan kelihatan ya, Mbak. Kira-kira apa yang kamu lihat? Ini gambar apa ini? Apa Davi? Gambar alam yang terdiri dari apa saja yang kamu lihat di situ? Ya, apakah dari gambar ini sudah mencakup unsur-unsur yang sudah kalian pelajari? Coba si Davi ada apa saja di situ? Unsurnya yang kamu lihat ada apa saja di gambar itu? Ya tadi unsur sudah disebutkan tadi. Apa? Coba kamu lihat apa di situ? Garis, ya tadi cuma garis bidang. Bidang ya ada, terus apa lagi? Warnanya ada berapa itu kira-kira? Jadi asumsinya apa itu? Nah, coklat, hijau, ya. Gelap terang ada, ya. Oke, baik ya. Ini adalah gambar alam benda. Jadi nanti kalian akan mencoba membuat gambar alam benda. Hanya saja perlu diingat, kalian harus mengawali gambar dengan sketsa. Ya. Sebelumnya Pak Git nanti akan menanyakan sebuah video langkah-langkah dalam membuat. Pokoknya Pak Git tidak menyarankan kalian ketika praktek hanya melihat contoh foto. Itu tidak akan kalian temukan langkahnya dari awal bagaimana. Karena kalau cuma foto berarti kamu cuma lihat hasil yang sudah jadi. Jadi kamu tidak akan belajar prosesnya, ya. Jadi kamu harus melihat view. Ya, nah, lainnya ada beberapa contoh gambar alam benda, ya. Kita lihat di belakang dari siapa namanya Abdul, lihat ya. Lihat. Jelas ya? Jelas. Ya.
Ini beberapa contoh gambar alam benda ya. Jadi gambar alam benda itu meliputi ya benda-benda yang dari alam atau benda-benda yang terbuat dari manusia sendiri juga bisa. Jadi contohnya kayak botol kan yang buat manusia ya kan. Kalau apel, buah-buahan, daun itu kan alam ya, yang buat Tuhan ya. Ya alam benda itu berhubungan dari itu ya benda-benda buatan manusia dan dari alam ya. Ini beberapa contoh-contoh dari gambar alam benda ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diawali dengan yang sudah kalian tadi sebutkan. Oke. Nah, ini sebelum saya mengangkat video, ini ada beberapa contoh sketch yang baik. Sketch yang baik, ya. Sketch yang baik itu paling tidak sudah memenuhi prinsip tadi. Proporsi, unity, selaras, kira tidak? Harus memenuhi prinsip-prinsip yang tadi. Perkara nanti pewarnaan itu nanti. Mau warnanya halus atau tidak itu nanti. Tapi yang penting prinsip-prinsip itu harus sudah ada pada sketsa. Nah, supaya sketsnya akan terlihat lebih baik. Nah, ini langkah-langkah ya sketsa. Mulai dari cuma bulatan, ditambahi yang jelas. Pertama tipis lalu dikuatkan. Ini contoh kedua. Ya. Contoh ketiga. Paham ya? Jangan langsung membuat secara sempurna, ini bertahap. Misalnya dari bulan dulu, dari kotak dulu ya. Macam ini. Ya. Nah, ini contoh seperti apel. Kelihatan nggak? Berarti karena ini masih tipis ya, jadi nggak akan kelihatan. Tapi kalau sudah mulai garisnya tebal, nanti akan sedikit terlihat. Ya. Nah, ya. Oh ya, di awal dari garis tipis, terus ditebakkan, nanti garis-garis yang sudah tidak terpakai dihapus. Jadi tinggal garis yang asli saja yang tidak dihapus. Nah, itu sudah mulai warna juga sama, harus mulai dari yang tipis. Dari yang tipis, ingat arah mewarnai ya. Nanti akan saya jelaskan arahnya, arah yang betul dan yang salah. Ya. Karena apel bentuknya membulat, maka arah mewarnai tidak boleh asal. Cuma lurus ke bawah atau ke samping, itu tidak boleh seperti itu, tapi membentuk sesuai dengan bentuk apel. Seperti itu. Arahnya, arah pensilnya mewarnai. Ya. Perhatikan dulu. Jadi kamu tahu prosesnya, tidak hanya hasil yang sudah jadi. Dengan adanya video, saya yakin pasti nanti kalian gambarnya akan lebih baik daripada cuma contoh foto. Ya. Terus sedikit diberikan campuran warna-warna lain, tidak hanya warna merah. Apel merah memang, tapi di dalamnya tidak mungkin semuanya merah. Pasti ada unsur warna yang ya. Perhatikan, semuanya perhatikan dulu. Ayo, yang ketiga perhatikan dulu. Sedikit apa sama? Saiful ya. Perhatikan dulu. HP-nya nanti ketika sudah mulai untuk mencari foto. Ya, perhatikan dulu. Itu sama itu gimana? Segini. Harus sama ya. Diselesaikan dengan tahap yang sesuai. Nanti mangga juga caranya, langkah-langkahnya sama seperti apel. Jadi fokus satu, jangan apa ya berpindah-pindah ketika satu objek belum selesai. Nah, ini sudah ditambahkan warna gelap untuk membuat labra. Betul. Nah, apel sudah jadi, baru pindah ke objek yang lain, yaitu mangga. Ya, seperti itu, mangga nanti baru sampai jadi dulu, nanti baru pindah ke
Apa itu? Labu. Paprika ya, Pak. Labu. Ya, paprika betul. Ya. Paprika. Pokoknya jangan pindah-pindah, fokus ke situ dulu. Sketsa pun juga sama. Ketika dia disatu dulu sampai sketsa jadi baru benda yang lain. Itu ya. Jadi fokus. Hijau dulu dasar, tambah kuning untuk ya warnanya supaya matang, tidak hanya warna mentah. Kalau cuma hijau kelihatannya mentah. Maksudnya bukan mentah buahnya, tapi mentah pewarnaannya. Ya, perlu dibedakan ya. Bukan mentah atau matang buahnya, tapi warnanya, pewarnaannya. Ya. Itu mangga pun juga arahnya, perhatikan, arahnya melengkungnya itu sesuai dengan bentuknya. Jangan cuma ini atau nyamping atau vertikal, bukan, tapi sesuai dengan sorry. Ini sebenarnya prosesnya tidak cuma berapa menit tuh, 12 menit. Hasilnya ya jauh lebih ya. Nggak mungkin tangan harus secepat itu kan nggak mungkin ya. Hanya saya cepatkan. Prosesnya lebih dari 1 jam itu kan. Tapi jadi 12 menit kalau saya cepatkan. Nggak mungkin saya ngambil 1 jamnya cuma pelajaran atau lihat video, ya kan? Makanya semua videonya saya cepatkan supaya yang penting secara garis besar kamu tahu alurnya, langkahnya, prosesnya. Silakan kalian buka HP-nya, cari YouTube, pakai video ini boleh, mencari sendiri boleh. Yang penting video. Saya tidak menyarankan foto. Paham ya? Silahkan cari video, ya, video menggambar. Pakai video saya yang ini boleh, video saya yang lain di YouTube saya ada. Bisa juga. Oh iya. Paketannya habis. Oh iya, bisa pakai aja. Silahkan untuk scan, ya. Saya beri waktu kurang lebih 40 menit ya, 40 menit, kurang lebih 40 menit. Sisanya nanti seperti biasa, sketnya ditunjukkan di depan barang-barang ya, 55 ya. Nanti kan teman-teman menanggapi kurangnya gimana, apakah menanggapinya berkaitan dengan apa prinsip. Boleh. Ya. Oh ya, silakan kita. Ya, makanya dikasih 40 menit. Ya, ingat sketsa tidak diarsir ya, tidak diarsir sketsa, hanya garisnya saja. Sudah. Arsir itu nanti ketika pas masuk warna. Yang penting sketsa garis. Oke, silakan. Nah, garis dulu boleh. Nah, kalau tadi itu garis dulu boleh. Pelan-pelan jangan. Ini juga ini enggak ini. Nah, itu yang saya salah dihapus ya. Yang garisnya salah dihapus.
Ingat proporsi, ingat komposisinya, ingat harmoninya, keselarasannya, ya harus diingat. Ayo Mel, tetapi udah jadi kok dihapus. Nggak jadi seduk. Siapa yang suka? Sudah selesai? Nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah selesai. Yang sudah selesai maksudnya yang sudah selesai apa yang sudah selesai? Coba kan. Coba sedikit depan bagian yang paling tipis depan. Sudah selesai? Ya kan selesai. Tapi sudah bisa ini segitu sudah bisa. Untuk dalam kelas 1 SMP juga. Kan? Aku masuk SMP. Bahasa kan? Kelas 7 SMP. Sudah segitu sudah bagus. Ya. Kan paling tidak sketsa itu sudah betul dulu secara prinsip. Nanti pewarnanya sih tangan. Karena kalau bentuknya sudah betul dulu kan pewarnanya lebih enak. Bentuknya sudah benar, diwarnai pemaning kan? Sudah? Ya. Ini bagian turunnya nanti ada cara kasar. Seperti ini contohnya kan? Sudah berapa? Sudah berapa? Sudah berapa? 3 menit lagi ya. 57 ternyata 51 kan sisi ya dengan 51 sampai juga ya. Baik ya 3 menit lagi selesai. Tapi saya lihat perkembangan sketsanya bagus-bagus kok ya. Maksudnya begini, untuk setara kalian untuk kalian sudah ya. Ya, maksudnya kalau sedikit lebih tebal ini kan bentuknya ada proporsi nih. Nah, hanya kalian tebalkan aja. Jadi garisnya enggak, ini kan masih garis kasar. Nah kalau garis yang udah bentuk kan satu garis. Kan karena udah ada garis kasarnya kan tinggal ditotakan lah istilahnya, diikuti kan lebih enak. Maksudnya gitu. Itu lebih bentuknya udah bagus, bentuknya garisnya masih kasar saya kata. Jangan terlalu banyak jangan kotor ya, bahkan garisnya yang lainnya kan kotor. Tapi kalau bisa nanti gambar mah kemarin kita juga ya. Baik ya, coba yang sudah selesai di mana dulu, coba maju ke depan seperti mana dulu ya. Yang sudah selesai ya. Ini contoh kamu ya, selesai kan? Ya. Sabar ya, sabar. Terus berapa tadi? Dan 3 ya? Dan 3 ya? Ini jadi ini tidak bagus ini ya. Nah, terus Amel, silakan coba yang barusan saya tunjuk, coba ditampilkan gambarnya. Ya nanti kita kawin teman-teman rambine rapi. Coba. Jangan terlalu mundur, biar kelihatan gambarnya. Coba. Iya, cuma ditampilkan ini biar teman-teman ya. Kan kalau ditanggapi kan jadi tahu ukurannya gimana ya. Agak maju cuma biar kelihatan. Karena gambarnya kecil, kalau ukuran 1 meter belum kelihatan.
Coba dibuka. Gak usah buat tutupin muka, rasa ini sih gambaran PKP kok ya. Gambaran bagus ya. Coba dari gambar teman-teman kalian terjadi ini ya. Coba silakan dari kalian yang ada di belakang ini menanggapi hasil sketsa dari temanmu ini yang maju ke depan ya. Yang ditanggapi itu berkaitan dengan prinsip dulu. Karena apa? Seperti yang tadi bilang, sketsa itu paling tidak prinsipnya terpenuhi. Karena unsurnya belum sempurna, tapi prinsipnya terpenuhi. Coba semua fokus ke depan dulu, semuanya. Semuanya fokus ke depan dulu. Silakan tanggapi dari mulai apa namanya? Lupa. Roza, kemudian si Sabah, Danis, Vika dan Isti. Dari yang paling kanan dulu. Coba yang mau menanggapi langsung diangkat tangannya. Kalau yang kurang jelas agak maju nggak apa-apa. Mungkin dari tempatnya Abdul nggak begitu kelihatan karena jauh. Ya. Terkait proporsinya, terkait keseimbangannya, terkait unitinya, coba ditanggapi. Coba, ayo silakan. Silakan. Masa nggak ada yang menanggapi? Ketika teori aja banyak yang menanggapi, kalau pas praktek nggak ada yang menanggapi. Agak maju mas, kurang-kurang kelihatan nanti. Jangan ada Rozak. Coba, dia mungkin menanggapi punya Rozak, kira-kira gambarnya bagaimana? Tunjuk dulu. Ya, Lutfia coba. Dari Rozak atau dari setelah Rozak menanggapi yang lain boleh. Rozak tidak proporsi karena kelasnya hampir sama dengan buahnya. Apa? Kelasnya ukurannya hampir sama dengan buahnya. Harusnya kelasnya lebih besar. Harusnya gelasnya sedikit lebih besar. Iya. Itu tadi ya tanggapan dari teman-teman kalian dan tanggapan dari Pak Anggit itu berlaku bukan cuma buat yang tadi maju, tapi untuk semua ya. Ya. Jadi untuk seluruhnya harus diperhatikan ya. Baik ya. Nanti jangan ditutup harusnya. Saya pengen jangan ditutup gambarnya. Ya, nanti habis setelah ini istirahat. Tapi nanti sebelumnya jangan istirahat dulu. Tadi ada titipan dari Bu Esti. Ya, setelah kelas kerja tutup nanti saya bagikan ini dari Bu Esti. Nah, jangan ditutup dulu gambarnya walaupun waktunya hampir habis, tapi jangan tutup dulu gambarnya. Yang barusan digambar, bukan gambar yang lain. Coba bangkit akan sedikit bertanya dari hasil sket kalian, ya. Dari hasil sketsa kalian, kira-kira bagian yang sulit ada di mana? Salah satu ya, lingkaran. Apa? Kendi. Karena basusnya di mana ini? Berarti melingkar juga. Yang lain juga mungkin bagian mana? Si belakangnya. Oh sama aja, ada satu garis apa? Garis apa? Yang mana? Garis lurus maksudnya. Susah. Ya kalau misalnya garis apa boleh membuatnya pakai penggaris boleh. Boleh mas. Ya. Apalagi selain garis lengkung kan? Membuat gelas di mana yang susah? Lengkung aja juga. Berarti pada intinya, perhatikan. Berarti pada intinya yang susah adalah garis lengkung. Ya. Memang namanya membuat garis lengkung itu butuh yang namanya Davi, perhatikan. Yang namanya kelurusan tangan. Ketika tangan tidak terbiasa untuk membuat garis lengkung secara langsung, itu diawali dengan bertahap. Seret. Spidol itu di mana ya? Spidol itu di mana ya? Oh ya, nih. Ini sedikit penjelasan
dari hasil karya kamu tadi ya. Rata-rata garis melengkung. Maka kalau yang tidak terbiasa membuat secara langsung melengkung, bertahap, seret. Mudah? Ya. Itu kalau tidak pakai alat bantu. Bertahap boleh. Seret. Nanti kalau sudah terbiasa bertahap kok bentuknya sudah sesuai, baru mulai digarisi ulang, ditebalkan menggunakan garis yang langsung. Itu nanti lama-lama akan bisa, ya. Kalau yang tidak terbiasa kok langsung sekali, saya yakin mungkin panting, istilah Jawanya panting bengkok, ya kan? Bentuknya nggak jelas, tak berat bentuknya, ya. Seperti itu. Biasakan membuat garis bertahap boleh. Nanti akan lebih baik, ya. Itu berarti sebenarnya bagian itu ya. Yang lain berarti sudah bisa ya. Karena sedikit refleksi dari hasil karya kamu, saya lihat secara bentuk, saya bilang secara bentuknya rata-rata sudah baik. Bentuk, artinya bentuk, misalnya apel ya bentuknya kayak apel sudah, mangga sudah kayak mangga sudah. Hanya saja yaitu tadi kembali ke prinsip. Apakah bentuk-bentuk itu sudah ketika disatukan jadi satu, prinsipnya sudah terpenuhi, sudah proporsi, sudah seimbang, sudah ada unity, sudah menyatu. Nah itu intinya gitu. Tapi kalau secara bentuk sudah semuanya sudah saya lihat baik. Ya, hanya tinggal yang tadi ada yang mungkin kekecilan karena tidak proporsi, ada yang mungkin objeknya kurang, ada yang kurang berdekatan jadi tidak menyatu. Itu prinsip. Tapi secara bentuk individual objek sudah baik. Apel sudah bentuk apel, gelas sudah bentuk gelas. Ya, jadi saya pikir sudah baik. Saya yakin ini gambar kamu lebih baik dari kamu ketika di SD. Yakin ya enggak? Ya, Ya, pastinya. Ya, pastinya lebih baik dari yang di SD. Ya. Coba untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian melanjutkan pewarnaan. Ya, pewarnaan. Ya. Pewarnaan sih memang sebenarnya sih dijelaskan, tapi saran saya menggunakan pensil warna. Karena apa? Ketika menggunakan ada yang krayon itu susah untuk membuat gradasi. Ya. Perbedaan tentang apa? Perbedaan. Kalau pensil warna lebih ya, oke. Karena waktunya habis ya. Dan saya lihat hasil sketsa sudah bagus semua, maksimal, sedikit ya. Maka untuk hari ini pertemuan kita akhiri ya, pertemuan kita sudahi. Yang jelas hari ini saya menganggap gambar sudah, sketsamu sudah baik ya. Silakan untuk ya sebenarnya diangkat dulu sebelum berdoa. Silakan gambarnya diangkat seperti biasa. Saya pengen lihat secara dulu Pak. Yang barusan digambar diangkat semuanya. Oke ya. Baik ya. Ya, sudah turunkan. Silakan. Bu, gambar ditutup, peralatan dirapikan lagi. Tadi yang misalnya ada buang sampah atau ngeraut di meja yang bersihkan. Ya. Ketua kelas silakan memimpin untuk doa penutup. Siapa namanya? Indra. Ya. Silakan Indra untuk memimpin doa penutup. Siap gerak doa mulai. Alhamdulillah.